Selamat datang di channel Penerus Berjuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Kali ini saya masih akan membahas tentang seputar polemik isu ijazah palsu yang dialamati pada mantan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Kali ini saya akan berbicara tentang masalah skripsi yang selama ini selalu diributkan dan dibikin bahan framing oleh para penuduhnya seperti itu. Apalagi kemarin tanggal 23 Juli 2025 di Gedung Juang diadakan suatu deklarasi oleh kelompok-kelompok tertentu dengan judul kurang lebihnya adalah deklarasi perjuangan anti kriminalisasi akademisi dan aktivis seperti itu ya. Saya sebetulnya sangat menyayangkan acara-acara politik seperti itu dilakukan di Gedung Juang. Padahal tahun 2017 saya beserta anak-anak para pejuang kemerdekaan juga mengadakan acara di gedung yang sama, di gedung itu pada tahun 2017. Kami long march dari Tugu Proklamasi dan berakhir di Gedung Juang seperti itu. Jadi Gedung Juang seharusnya syarat dengan perjuangan untuk bangsa dan negara, bukan perjuangan untuk kelompok politik atau untuk tujuan politik tertentu seperti itu. Itu sangat saya sesalkan. Juga di sana ada satu yang musik saya, yaitu tentang hal skripsi yang terutama dijadikan bahan obrolan di panggung oleh budayawan Eros Darod dan Roy Suryo seperti itu ya. Berbincang tentang skripsi di Universitas Gadjah Mada, terutama tahun-tahun 80-an, 90-an atau mungkin sebelumnya, itu tidak sederhana yang kita bayangkan, apalagi oleh orang-orang luar dari UGM itu sendiri ya. Skripsi itu adalah perpaduan antara unsur psikologis, unsur sosiologis, bahkan mungkin unsur politis. Jadi melibatkan aktor-aktor, mahasiswa, dosen, dan segala macam. Jadi tidak letterlek, tidak linier, tidak mainstream, tidak seperti yang dibayangkan orang. Jadi semua itu adalah domain dari dosen yang bersangkutan, kampus yang bersangkutan. Tidak ada yang sama persis, tidak ada. Itu ada konteks waktunya juga seperti itu. Berbicara tentang skripsi di Universitas Gadjah Mada, seperti yang saya alami sendiri maupun dari perbincangan dengan banyak teman sesama alumni dari Universitas Gadjah Mada, paling tidak bisa saya ceritakan. Ini disclaimer dulu ya. Jadi urusan skripsi, seperti yang mereka tuduhkan itu, bahwa skripsinya Jokowi tanda tangannya tidak lengkap. Jadi dengan tidak lengkapnya tanda tangan artinya, menurut mereka, artinya skripsi tidak sah. Apakah begitu? Tentu tidak. Terus mereka juga mengembangkan asumsi sendiri bahwa skripsi yang tanda tangannya tidak lengkap itu artinya tidak lulus, tidak sah, seperti itu. Jadi orang yang tidak sah, tidak lulus, tidak mungkin dapat ijazah. Dari skripsi yang tidak benar, maka tentu ijazahnya tidak benar. Begitulah kira-kira pemikiran para penuduh seperti itu ya. Oke, saya ceritakan skripsi di Universitas Gadjah Mada seperti yang saya ketahui dan juga hasil sharing dari banyak teman, karena saya juga beberapa kali membicarakan ini di akun media sosial saya, bahwa tanda tangan di lembaran skripsi itu tidak menjadi penentu seseorang lulus atau tidaknya, seseorang mendapatkan ijazah atau tidaknya, tidak menjadi penentu. Pengalaman saya bahwa lulus tidaknya seseorang itu ditentukan di ruang ujian skripsi, atau yang di Universitas Gadjah Mada disebut sebagai pendadaran seperti itu. Jadi seseorang dinyatakan lulus itu di ruang pendadaran itu setelah melakukan ujian skripsi di hadapan para penguji seperti itu. Saat pendadaran kita itu tidak membawa skripsi yang sudah final, yang sudah dicetak, dijilid rapi seperti ini, tidak. Pengalaman saya dulu waktu ujian skripsi, saya hanya membawa skripsi yang masih berupa draft. Itu pun kertasnya tidak kertas yang bagus, karena saya tahu itu hanya draft saja, hanya untuk media tanya jawab dengan para dosen penguji. Jadi saya hanya membawa draft, kertasnya tidak kertas yang bagus, dan itu saya
copy beberapa bundle untuk saya sendiri dan untuk para dosen pembimbing seperti itu. Itu pun belum saya jilid, hanya saya jepit dengan penjepit kertas biasa. Setelah dinyatakan ujian itu lulus, saya disalami oleh para dosen-dosen dan dipersilakan untuk ikut wisuda pada periode terdekat. Artinya wisuda pada periode ke depan yang paling dekat dengan ujian skripsi. Setelah dinyatakan lulus, kemudian mengikuti yudisium. Di yudisium itu kita akan dinilai apakah kelengkapan Tridharma perguruan tinggi sudah lengkap semuanya, termasuk mata kuliah segala macam dinilai sudah lengkap, termasuk ujian skripsi itu. Ada semacam berita acara juga apakah sudah lengkap semua. Kalau sudah lengkap, kita bisa ikut wisuda pada periode berikutnya. Bagaimana dengan skripsi? Waktu yudisium itu, skripsi saya belum saya kumpulkan karena masih di penjilitan. Waktu itu terus terang antrian di penjilitan itu luar biasa sekali. Jadi waktu yudisium saya sudah mendapatkan tiket kelulusan dari semua dosen pembimbing dan itu saya sertakan di yudisium. Jadi nggak ada masalah. Ketika yudisium selesai, saya dinyatakan bisa wisuda pada periode terdekat. Saya sudah mendapat tiket dan setelah itu skripsi yang jilitan rapi ini saya kumpulkan di bagian pengajaran. Pertama-tama saya mintakan ke para dosennya untuk ditandatangani. Ada yang kurang, kemudian saya titipkan di bagian pengajaran seperti itu untuk nanti kalau ada dosennya yang mampir ke sana. Biasanya para dosen kami itu satu tempat yang tidak bisa dilewatkan oleh para dosen itu adalah bagian pengajaran, dan disitulah tanda tangan kita bisa lengkap. Jadi tidak seperti yang diomongkan para penuduh bahwa tidak lengkapnya tanda tangan itu menjadikan seseorang tidak lulus atau tidak sah seperti itu, atau tidak mungkin mendapatkan ijazah. Jauh dari seperti itu. Bahkan ada kalanya kan setelah ujian skripsi dia bisa ikut yudisium, tapi skripsinya belum ada tanda tangan lengkap. Karena apa? Karena zaman dulu untuk mencari tanda tangan dosen itu nggak semudah yang sekarang ini. Kadang kita harus hunting dosen itu berhari-hari, di mana kita tidak tahu apakah dosen tersebut hadir atau tidak. Bahkan kalau tidak hadir, kita juga belum tentu tahu apa penyebab dosen tidak hadir. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya skripsi hanya kita kumpulkan di bagian pengajaran dan hanya untuk nanti dikumpulkan di perpustakaan. Mungkin kejadian-kejadian seperti itu yang terjadi pada skripsi mahasiswa UGM zaman dulu. Skripsinya tidak ada tanda tangan atau tanda tangannya tidak lengkap seperti itu. Tapi mereka bisa sah, dapat ijazah dan ikut wisuda seperti itu. Ini hanya berdasarkan pengalaman dan juga cerita-cerita dari teman-teman, sharing teman-teman dari sesama alumni seperti itu. Jadi tidak ada kaitan tanda tangan lengkap atau tidak dengan kelulusan seseorang di UGM waktu itu, tidak ada sama sekali. Selain itu juga skripsi itu jangan dipandang sebagai sesuatu yang sakral sekali, tidak. Skripsi itu memang tugas akhir, karya tulis ilmiah akhir seseorang mahasiswa seperti itu. Tapi pada faktanya itu tetap menjadi domain dosen dan domain kampus tersebut. Jadi akan lucu sekali ketika seperti Roy, Tiva, Rismond seolah-olah mereka menjadi lembaga yang berwenang untuk menilai sah tidaknya skripsi seseorang. Itu lucu sekali mereka itu. Tidak ada yang lebih berwenang daripada dosen maupun kampus atau fakultas atau jurusan si mahasiswa seperti itu. Jadi dari hasil sharing saya dengan teman-teman saya ketika saya pernah menulis status tentang skripsi kaitannya dengan isu ini, banyak teman-teman yang memberi kesaksian. Bahkan ada juga teman yang tidak mengumpulkan skripsi, tapi mereka lulus dan ikut wisuda dapat ijazah. Kenapa? Itu memang domain dosen. Karena apa? Teman yang tidak mengumpulkan skripsi itu cerita bahwa dia tidak mengumpulkan skripsi pada waktu terakhir kuliah tuh dia diajak
dalam suatu proyek oleh dosennya. Dan ketika pulang dari proyek, dosennya sudah mempersilahkan dia untuk bikin semacam laporan tertulis tangan tentang kemarin waktu dia di proyek seperti itu. Itu sudah sah sebagai karya tulis akhir seperti itu. Bahkan ada juga teman yang sharing bahwa mereka menulis skripsi, maksudnya menyelesaikan skripsinya justru setelah wisuda. Itu kenapa seperti itu? Banyak hal yang terkait, misalkan masalah ekonomi, misalkan masalah kendala-kendala lain. Itu seperti yang di awal tadi saya bilang, bahwa skripsi itu tidak proses-prosesnya, seluk-beluknya, serba-serbinya itu tidaklah mainstream, tidaklah letterlek, tidaklah linier, tidak seperti yang orang-orang di luar bayangkan seperti itu. Tidak. Itu dalam ada konteks waktunya ya. Itu konteks waktu di tahun 80-an, 90-an atau sebelumnya. Mungkin sekarang kondisinya lebih tertib, lebih rapi karena sekarang sudah ada akreditasi perguruan tinggi dan sebagainya. Dulu tidaklah demikian. Jadi benar-benar skripsi menjadi domain sepenuhnya dari dosen dan kampus, dalam hal ini jurusan, fakultas, program studi dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak benar anggapan bahwa skripsi yang tanda tangannya tidak lengkap itu tidak sah. Dari skripsi yang tidak sah, tidak mungkin seseorang lulus atau mendapat ijazah. Nonsen, tidak seperti itu. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Saya juga menampik keras omongan Eros Jarod di Gedung Juang kemarin, seolah dia dan Roy juga dan teman-temannya, teman-teman mereka juga, bahwa seolah-olah mereka menjadi lembaga yang mengesahkan skripsi di UGM sah tidaknya. Mereka itu siapa? Eros apakah pernah kuliah di UGM? Saya rasa nggak pernah. Maaf saja, dulu saya memang cukup ngefans dengan Eros dalam kaitan karya musiknya di Badai Pasti Berlalu. Tapi omongan dia di Gedung Juang tanggal 23 Juli kemarin bagi saya tidak ada apa-apanya. Dia sok tahu dan sok merasa berwenang seperti itu. Apalagi tiktokannya dengan Roy Suryo di atas panggung. Skripsi yang tidak benar tidak akan mungkin menghasilkan ijazah yang benar. Seolah-olah mereka menjadi lembaga, punya otoritas untuk menilai skripsi dari mahasiswa UGM yang benar atau yang tidak benar seperti itu. Tidak. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa yang berwenang untuk skripsi adalah dosen-dosen pembimbing kampus tersebut atau jurusan prodi atau fakultas seperti itu. Tidak ada kaitannya dengan orang per orang, apalagi seperti Eros Jarod, Roy Suryo, Tifa, Rismon. Mereka bukanlah siapa-siapa. Mereka bukan dosen UGM. Mereka tidak menentukan apapun terhadap skripsi-skripsi di UGM seperti itu. Jadi dalam hal ini saya merasa lucu saja. Apalagi sosok Rismon itu yang beberapa hari yang lalu berusaha masih mencari bukti di perpustakaan-perpustakaan yang ada di UGM. Saya rasa dia tidak mencari bukti, tapi dia mencari pembenaran apa yang selama ini dia sampaikan seperti itu. Misalkan masalah dia masih mencari skripsi yang sekiranya bisa mendukung dari asumsi liar dia. Misalkan dia mencari skripsi yang lembar pengesahannya mungkin masih ketikan manual seperti itu. Dia mencoba mencari itu, atau dia mencoba mencari skripsi-skripsi mahasiswa zaman dulu yang tanda tangannya tidak lengkap, tanda tangannya yang sudah lengkap, dan itu kan dijadikan pembenar dia bahwa skripsi mahasiswa UGM itu harus lengkap tanda tangannya. Tidak seperti itu. Justru saya perhatikan malah dia bukannya mendapatkan bukti untuk menguatkan asumsi liarnya dia justru malah mendapatkan satu bukti yang memperkuat dari Jokowi itu sendiri, di mana saat itu dia berkunjung ke perpustakaan Fakultas Hukum. Justru di sana dia mendapatkan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum tahun 1980 yang benar-benar tanpa tanda tangan sama sekali. Dan itu saya yakin di banyak fakultas, banyak jurusan, banyak yang seperti itu. Karena apa? Skripsi itu memang domain dosen, domain kampus, domain jurusan, domain
fakultas, tidak ada kaitannya dengan Eros Jarot, Roy Suryo, Rismond, Tifa, dan lain-lain. Tidak ada. Mereka bukan orang yang berwenang, mereka bukanlah lembaga yang berwenang untuk menilai skripsi mahasiswa UGM zaman dulu. Saya putarkan ini, justru kelucuan Rismond saat dia mencoba mencari bukti pembenaran atas asumsinya, justru yang didapatkan adalah sebaliknya. Ponstem di Roman ini bang, 82. Kok nggak ada tanda tangannya bang? Nah, nggak ada tanda tangannya guys. Ponstem di Roman ini bang, 82 bang. Mungkin nggak Anda dapat ijazah. Ini juga video Eros Jarot dan Roy Suryo saat di Gedung Juang tahun 23. Saya nggak tanya Asuni, saya tanya Anda. Anda harus jawab jelas ya. Jangan pakai bercanda sama saya, oke? Tegas. Anda mungkin enggak dapat ijazah tanpa skripsi. Tidak mungkin. Pertanyaan saya, ngapain ngejar ijazah? Ngapain ngejar ijazah? Itu yang mereka giring. Kalian harus mencari ijazah. Saya berani jamin, ijazah itu pasti nggak akan ada keluar. Kalau kuncinya tuh di ijazah, ya. Skripsi maksudnya. Skripsi. Ngapain ngutip-ngutip ijazah? Wes dan Jokowi monggo PN kono, gitu kan? Itu bahasa Inggrisnya gitulah ya. Kalau Anda bisa buktikan bahwa skripsi itu tidak benar, kira-kira ijazahnya benar enggak? Tidak mungkin ada ijazah benar kalau skripsinya tidak benar. Lucu sekali bukan? Jadi seolah-olah Eros Jarot dan Roy Suryo adalah pihak-pihak yang bisa menganggap bahwa skripsi mahasiswa UGM zaman dulu itu benar atau tidaknya. Dari itu mereka juga bisa menganggap kalau skripsi yang dianggap menurut pikiran mereka, menurut persepsi mereka tidak benar, maka tidak mungkin mendapatkan ijazah. Ini lucu sekali, seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Mereka lucu sekali, seolah mereka adalah orang-orang yang paling berwenang, orang atau lembaga yang berwenang untuk menilai sah tidaknya, benar tidaknya skripsi mahasiswa UGM zaman dulu. Ini lucu sekali dan patut ditertawakan seperti itu. Demikian mungkin sekilas ulasan saya tentang skripsi di Universitas Gadjah Mada pada zaman dulu, dan mungkin ini tidak bisa kita samakan dengan kondisi saat ini. Saya hanya menceritakan apa yang saya alami dan juga dari sharing-sharing cerita-cerita teman-teman alumni Gadjah Mada yang lain pada zaman dulu. Jadi ucapan atau statement atau asumsi bahwa skripsi yang tidak benar tidak akan menghasilkan ijazah, ya, itu salah. Dari mana mereka bisa menilai skripsi tidak benar? Bahwa skripsi itu mutlak, skripsi itu mutlak domain dan wewenang dosen fakultas jurusan prodi di Universitas Gadjah Mada, bukan wewenang Roy, Rismond, Tifa, apalagi Eros Jarot. Itu salah besar, nol besar. Terima kasih, semoga ini bisa menjadi pencerahan pada publik. Semoga dengan ini publik lebih memahami apa yang terjadi selama ini di seputar tuduhan isu ijazah palsu menyangkut mantan presiden kita. Terima kasih. Salam merdeka.